Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Sehingga pada saat ini kita boleh kembali lagi bertemu bersama-sama dan kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita mau memanfaatkan waktu ini untuk kita benar-benar datang kepada Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh sukacita, penuh semangat, karena kita tahu Tuhan Yesus baik. Sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Bapa untuk kesempatan yang luar biasa Tuhan masih berikan buat kami. Kami masih boleh bersama-sama Tuhan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Walaupun Tuhan mungkin kami belum bisa Tuhan sepenuhnya Tuhan bersama-sama berada di tempat ini di bait-Mu Tuhan untuk memuji menyembah-Mu, tapi kami percaya Tuhan Kau hadir dimanapun kami berada Bapa. Ketika kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan hadir, dan Tuhan berkenan mencurahkan kuasa-Mu, mencurahkan Roh Kudus-Mu, mencurahkan lawatan-Mu, sehingga benar-benar Tuhan ibadah kami ini Tuhan akan menjadi berkat yang luar biasa buat setiap kami yang mengikutinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami ini sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Terus bekerjalah ya Roh Kudus, berkaryalah di tengah-tengah kami Tuhan, karena kami memerlukan-Mu Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah-Mu saat ini Tuhan dengan segenap hati kami, karena kami tahu kami menyembah Allah yang hidup. Kami mau meninggikan Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ambil alih tempat ini, ambil alih seluruh hati kami, pikiran kami Tuhan, supaya kami hanya memandang kepada-Mu dan kami hanya terus memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari yang percaya katakan bersama-sama amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan terlebih dulu buat Tuhan kita, sebab Dia Allah kita yang luar biasa. Dia sangat baik dan teramat baik. Kita sudah datang ke tempat ini dan kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Mari saudara kita mau bangkit berdiri. Saudaraku yang menonton acara ini secara online, kita mau mengikuti dengan penuh sukacita. Dimanapun saudara berada, kita mau tetap bersukacita dan boleh berdiri, kita boleh bertepuk tangan, kita boleh bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Syukur
Pertolongannya tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Saudara boleh silakan duduk. Biar saat ini saudaraku kita mau merenungkan kasih setia Tuhan. Kita mau memikirkan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Hal-hal yang tampaknya kecil buat kita, tetapi sesungguhnya adalah sesuatu yang luar biasa. Pertolongannya, kesetiaannya, tidak ada satupun yang bisa menyamainya. Karena kita percaya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia. Dia sangat-sangat mengasihi kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang mungkin buat kita adalah sesuatu yang buruk, yang mungkin buat kita adalah sesuatu persoalan kesulitan, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan segala cara untuk menolong kita. Biar musim ini boleh selalu berganti, tetapi kasih setia Tuhan tetap sama. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia selalu mengasihi kita, apapun keadaan kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan
bersyukur. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari saudara rasakan kasih Tuhan. Tuhan selalu, katakan dengan segenap hatimu, selalu menjaga. Sadari bahwa Tuhan Yesus baik. Sehelai rambutku tak akan terjatuh. Dia selalu menolong kita. Dia selalu menjaga kita tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari. Pertolongannya nyata di dalam hidup kita. Pertolongannya luar biasa. Dia sanggup berbuat apa-apa. Dia selalu memelihara kita. Dia selalu menjaga kita.
seumur hidupku. Hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya pengharapan kami dalam setiap kehidupan kami, yang tahu hanya Engkaulah. Biarkan pada saat pagi siang hari ini, kuduskan setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh masuk dalam tata kudus untuk menikmati kasih-Mu, menikmati baik-Mu, dan menikmati firman-Mu. Biarkan pada saat pagi hari ini kami siap untuk dibentuk oleh firman-Mu, diingatkan oleh firman-Mu. Biarkan itu sungguh-sungguh ya Tuhan, kami boleh datang kepada Engkau, dan kami siap untuk dibentuk, dan kami siap untuk jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ketika kami melakukan setiap firman-Mu, kami yakin percaya Tuhan, segala apapun, di dalam keadaan apapun, Tuhan adalah penolong kami. Tuhan adalah Tuhan yang sungguh luar biasa, yang sanggup menolong, yang tidak ada menjadi ada. Kami tahu mujizat-Mu terjadi atas kami, pertolongan-Mu tepat pada waktu-Mu, sehingga kami yakin percaya setiap kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini berbicara ya Allah Roh Kudus, kami siap. Kami siap Tuhan untuk menerima firman pada saat pagi hari ini. Pengurapan Allah menyatakan tempat ini, kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini, dan suasana surga terjadi atas kehidupan kami, dan tidak satupun kami yang terlewatkan. Setiap kami dilawat oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Selamat kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Yang rindu diberkati, katakan amin bersama-sama. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dimanapun pemirsa ada, mendengarkan di dalam online, ataupun juga kita semua yang ada hadir pada saat pagi siang ini. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama dengan tanda-tanda sekarang ini perlu kita belajar bersama-sama untuk kita waspada, dan kita harus mengerti di mana menjadikan satu hal yang Tuhan inginkan supaya kelak nanti tidak satupun ciptaan Tuhan itu binasa. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema Hari Sudah Malam. Inilah tema yang akan kita pelajari bersama-sama. Tapi dulu kita akan melihat di dalam Roma pasal yang ke-13. Roma pasal yang ke-13 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14 akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Perhatikan ayat 11 dan ayat 12 ini menjadikan satu hal yang perlu kita pelajari bersama-sama, menjadikan satu inti yang nanti kita akan belajar bersama-sama. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Perhatikan ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Berbahagia orang mendengar firman Tuhan serta melakukannya.
Di dalam ayat 12, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Bapak Ibu Saudara, jika kita lihat waktu sudah malam, kalau waktu malam biasanya saudaraku itu dikaitkan dengan satu hal, yaitu sifat yang misteri, sifat yang boleh dikatakan horor atau sikap hal-hal yang menakutkan. Pada saat pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, menjadikan satu kita perlu belajar bersama-sama. Kita juga harus akan belajar menjumpai di dalam Alkitab, yaitu tentang hari sudah malam. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita bisa melihat keadaan dunia ini semakin hari semakin kita rasakan, tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak akan tahu apa yang terjadi pada nanti siang, ataupun besok, ataupun minggu depan, bulan depan, tahun depan. Karena ini sudah kita masuk bulan November, dan sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 dan akan masuk pada tahun 2021. Firman Tuhan mencatat bahwa keadaan dunia saat ini bukan semakin baik. Tetapi mari, hendaklah ketika kita sudah melihat hari sudah jauh malam dan telah hampir siang, malam hampir akan selesai, dan keadaan dunia ini kita tidak tahu apa yang terjadi. Waktu akan menjadi siang. Selagi waktu masih ada kesempatan, marilah kita mau belajar setiap kehidupan kita, pemirsa yang ada, jemaat Tuhan yang ada, kita semua hamba-hamba Tuhan yang ada. Marilah kita mau belajar dan melihat sesama bagaimana kita hidup di zaman saat ini. Bagaimana kita hidup saat ini? Apakah hidup kita benar-benar semakin hari kita menyenangkan Tuhan, semakin hari kita menjadi kehidupan kita yang semakin layak dan berkenan di hati Tuhan, ataukah justru kita semakin jauh sekalipun kita masih beribadah dan kita melayani Tuhan? Tuhan akan melihat bagaimana hati kita. Minggu lalu kita belajar tentang kasih yang mula-mula. Bagaimana kehidupan kita ketika kita bisa melihat bagaimana kehidupan kita sekalipun kita melayani, sekalipun kita melakukan ini dan itu, tetapi Tuhan mencela karena kita telah meninggalkan yaitu kasih yang mula-mula. Mari kita akan bisa melihat pada hari ini bagaimana kita hidup. Firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita kembali, dikatakan marilah kita hidup dengan sopan. Inilah waktu kita belajar bersama-sama bagaimana sikap kehidupan kita, karena waktu-waktu ini inilah kesempatan. Kita tidak tahu apa terjadi nanti pergantian presiden, kita tidak tahu apa terjadi nanti politik saat ini, kita akan tidak tahu apa terjadi tahun 2021 nanti. Tidak ada satupun yang tahu seperti apa. Tetapi dalam bukti firman Tuhan, penggenapan firman Tuhan semakin dinyatakan. Bukan saya menakut-nakuti, tetapi firman Tuhan mencatat bahwa hari ini sudah jauh malam. Pada saat ini kita akan belajar 4 hal tentang pokok yang kita singgung tadi adalah waktu ini hari sudah jauh malam. Yang pertama, saudaraku, berbicara tentang hari jauh sudah malam. Yang pertama adalah manusia, yaitu ketika malam terjadi, maka banyak orang terlena oleh karena dosa. Inilah yang pertama, saudaraku, banyak orang terlena oleh dosa. Sehingga kita bisa melihat pada apa yang dilakukan pada malam hari. Orang siang hari mereka bekerja, tetapi pada malam hari kita bisa melihat, menjadikan satu hal kita tahu bahwa keadaan ketika orang semakin malam hari terjadi berapa banyak sekarang ini melakukan di dalam untuk hiburan malam. Kita bisa melihat di dalam judi. Sekarang ini judi semakin banyak orang berjudi tentang waktu, berjudi tentang memang uang, berjudi tentang hal-hal olahraga,
berjudi banyak hal. Kita bisa melihat selain daripada itu, saudaraku, banyak orang terlena menjadikan satu orang minum minuman. Berapa banyak sekarang ini orang melakukan minuman keras karena stres. Dia mencari sesuatu sehingga dia ingin memuaskan dirinya. Dia, apalagi saudaraku, orang yang senang dengan obat-obat terlarang, kita bisa melihat mereka enjoy, mereka memuaskan keinginan daging, mereka ingin melakukan segala apapun di diskotik, mabuk, pesta pora, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat, saudaraku, hari-hari ini kita mau belajar menjadikan satu hal di dalam malam hari. Disitulah orang banyak manusia yang terlena oleh dosa. Mereka melakukan pencurian, mereka melakukan perampokan, sering terjadi pada malam hari. Orang sedang tidur, pencuri masuk. Kita bisa melihat berapa banyak kehidupan kita melihat di saat-saat malam hari terjadi banyak hal yang tidak saya sebutkan satu persatu. Tetapi kita bisa melihat banyak orang yang sudah mulai terlena. Kita bisa melihat, saudaraku, kota-kota besar. Kita bisa melihat negara-negara besar. Ketika mereka di dalam gelap malam, mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau saya pernah dulu ke Las Vegas, saudaraku, menjadikan satu Las Vegas ini, mereka satu hotel dengan lain itu mereka bersaing. Mereka menjatuhkan dengan harga yang relatif murah. Ketika itu mereka menganggap suatu murah untuk menarik semua orang datang kepada hotel tersebut. Tetapi saudara, ketika terjadi hal itu, orang banyak datang untuk menginap di sebuah satu hotel dengan ada satu tujuan, karena saudara apa? Untuk mereka berjudi. Disinilah kita bisa melihat tujuan adalah mereka mencari keuangan itu dalam perjudian. Inilah, saudaraku, menjadikan satu trik yang ada bagi dunia. Di dalam kegelapan malam hari kita bisa melihat perbuatan-perbuatan, hal-hal yang terlena oleh dosa. Kita bisa melihat prostitusi semakin hari semakin semarak. Kita bisa melihat sekarang ini penjualan manusia semakin menjadi untuk dijual. Lebih lagi hari-hari ini, saudaraku, kita gereja juga harus hati-hati tentang keadaan dunia saat ini. Kita tidak tahu seperti apa. Dunia ini sedang gelap. Dunia ini sekarang semuanya orang suka melakukan dosa, suka melakukan, menjadikan satu yang menentang akan firman Allah. Kita bisa melihat hari-hari ini menjadikan satu, saudaraku, yang perlu kita belajar bersama-sama, menjadikan satu hal yang kita harus waspada. Kita belajar dari seseorang yang namanya Simson. Mari kita lihat di dalam Hakim-Hakim Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Di dalam ayat 1, di dalam pasal yang ke-16, ayat 1 terlebih dulu saya baca. Pada satu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Ayat 3 kita lihat, tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Dia tidur sampai malam hari. Berbicara malam hari. Pada waktu tengah malam bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu, kedua tiang pintu dicabutnya semuanya beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya, lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Ayat yang ke-19 sampai 21. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang, disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya.
Lalu berseluruh perempuan itu, orang Filistin ini menyergap engkau Simson, maka terjagalah ia dari tidur serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan aku akan meronta lepas, tetapi tidak kau ketahui bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara, kisah inilah ketika berbicara tengah malam terlena oleh dosa. Berapa banyak kehidupan kita terlena oleh dosa, banyak hal. Kita bisa melihat inilah Tuhan menghendaki kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Kasih Tuhan itu harus ada dalam kehidupan kita. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita melakukan setiap firman Allah yang ada. Bagaimana kehidupan kita apakah kita sudah melakukan firman Allah dengan sungguh-sungguh? Kita melihat hati kita. Apakah kita sudah menjadikan satu gambar diri kita menjadi gambar diri yang benar Allah kehendaki dalam kehidupan kita? Berapa banyak kehidupan kita yang kita telah kehilangan di dalam gambar diri kita? Orang tua selalu, saudaraku, menanamkan ketika engkau punya uang banyak, engkau bisa melakukan segala sesuatu apapun yang kau inginkan. Selalu cuma hanya harta, pendidikan, semua. Tetapi jarang sekali orang tua menanamkan kepada anak-anaknya, yaitu menurut dengan gambar Allah, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Karena manusia sehari-hari ini telah terlena oleh yang namanya dosa. Tetapi marilah firman Allah mencatat, inilah waktunya, malam akan berlalu. Hendaklah kita perlu sadar dengan sungguh-sungguh. Inilah menjadi satu hal yang perlu kita mengkoreksi. Hari telah menjadi malam. Pada saat ini kita bisa melihat keadaan dunia saat ini menjadikan semakin jahat. Tetapi bagaimana anak-anak Tuhan? Bagaimana kita orang yang tidak percaya? Bagaimana kita yang tidak melayani? Bagaimana kita semuanya yang telah mengikut Kristus? Apakah sungguh hidup kita hidup seperti apa yang Tuhan inginkan? Bapak Ibu, marilah kita lihat. Dunia sedang menawarkan banyak hal. Terlebih di dalam corona saat ini, keadaan dunia saat ini semakin tidak menentu. Ekonomi semakin hari pengenapan firman Tuhan semakin nyata bahwa akan menuju pada uang tunggal nantinya. Dan kita bisa melihat, saudara, hari-hari ini akan masih adalah hari-hari yang memang sulit. Tetapi banyak orang hari ini sudah terlena. Fokusnya hanya kepada materi, bukan kepada Tuhan. Firman Tuhan mencatat, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Andalkan Tuhan dan selalu berharap kepada Tuhan. Maka orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, itu adalah orang-orang yang selalu diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Pujian tadi mengingatkan kita, Tuhan selalu menolong dalam kehidupan kita. Dia selalu, saudaraku, tidak pernah meninggalkan kita ketika kita berharap kepada Tuhan. Bukan apa yang ada di dunia ini. Bukan berarti saudara tidak boleh mencari apa yang ada itu harus. Tetapi tujuan utama kita harus selalu kepada Tuhan, yaitu kembali kepada terang. Firman Tuhan tadi mencatat, saudaraku, di dalam Roma pasal 12 tadi, Roma 13 tadi, saudaraku, mengatakan pada ayat ke-11 dikatakan, hari ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Inilah hari ini kita perlu berjaga-jaga, perlu waspada. Inilah waktunya kita harus insaf. Mari saudaraku, waktu kita tidak tahu kapan akan terjadi, ketika Yesus datang atau kematian. Tetapi marilah, hendaklah kita bangun, sadar, hendaklah kita berjaga-jaga. Mari, jangan kau hanya memfokuskan kepada perkara-perkara dunia saja, tetapi yang lebih utama adalah kita harus memperkarakan perkara-perkara di mana Yesus ada. Pandang yang suci, pikirkan semua yang mulia, pikirkan semua yang hal-hal, semua yang di mana Tuhan kehendaki. Tuhan menghendaki jangan terlena oleh dosa, sebab upah dosa itu adalah maut. Tetapi Tuhan menghendaki inilah waktunya kita harus bangun dari tidur, kembali kepada Tuhan, kembali kepada cara Tuhan, kembali kepada apa yang Tuhan inginkan. Itu bagaimana sekarang ini kita perlu mengkoreksi hidup kita. Apakah kita semakin dekat dengan Tuhan atau semakin jauh daripada Tuhan?
Semakin kita mencintai Tuhan atau kita mencintai dunia. Jika orang mencintai dunia, ingat dunia akan semuanya akan lenyap pada waktunya. Tetapi ketika kita mencintai Tuhan, untuk selama-lamanya kita akan menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Oleh karenanya saudara, ayat 12 mengatakan hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Inilah waktunya kita untuk kembali dan waspada, bangun dari tidur. Untuk kita apa? Meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang jahat. Yang di dalam keluarga mungkin tidak ada kasih. Hari ini kembalilah kepada kasih Kristus. Hiduplah ketika engkau dipenuhi oleh kasih Kristus, maka hidupmu ada terang di dalamnya. Ketika ada terang di situ, maka kau akan menikmati luar biasa berkat Tuhan, pertolongan Tuhan luar biasa. Bagaimana sekarang di kehidupan manusia? Apakah kita hari ini lebih tercondong pada terlena karena dosa, ataukah hidup kita hidup di dalam terang manusia? Ingatlah, waktu semakin hari semakin dipercepat. Saudara, kalau boleh saya tanya, kita bisa melihat banyak orang sekarang ini waktu begitu cepat. Hari begitu pagi baru bangun, baru melakukan sesuatu sudah malam. Terus begitu, dan kita bisa melihat baru waktu kemarin kita mengadakan sebuah satu malam tahun baru tahun 2020. Sekarang ini sudah bulan November. Cepat sekali saudara. Tetapi marilah waktu dipercepat ini, firman Allah mencatat akan dipercepat. Berkat Tuhan pun juga akan dipercepat, pertolongan Tuhan pun akan dipercepat. Tetapi marilah hendaklah kita bangun dari tidur, carilah perkara-perkara di mana Kristus ada. Apa Tuhan yang kau inginkan, sehingga inilah aku lakukan, bukan dosa. Tapi disinilah saudaraku mengingatkan kita, jangan kita terlena oleh karena dosa. Saudara, manusia tidak pernah akan puas. Hidup di dunia tidak akan puas. Semua yang dicari materi keuangan. Sudah saudaraku, menjadi satu contoh. Ketika kita punya sesuatu jalan kaki, kita berdoa sama Tuhan minta sepeda. Sudah punya sepeda saudaraku, minta lagi, coba kalau aku punya motor, aku akan lebih cepat lagi. Ketika sudah punya motor, pasti saudaraku, dia ingin lalu meningkatkan, punya apa? Mobil. Sudah punya mobil, saudaraku, satu, minta dua, minta tiga, dan sebagainya. Sudah itu minta menjadikan satu. Ketika dikontrakan, kita bisa melihat saudaraku, pengen punya rumah. Sudah punya rumah, terus, ingin terus. Dan manusia tidak pernah puas. Di dalam pengkhotbah mengatakan manusia tidak pernah puas. Tetapi marilah saudaraku, jangan hanya itu yang kita cari, tetapi marilah carilah di mana Yesus ada. Hari-hari ini perlu manusia bangun dari tidur, waspadalah, jangan terlena oleh dosa, jangan terlena oleh perkara-perkara dunia saja, hanya uang, dan kita tidak tahu. Yesus mengatakan, hai engkau orang kaya yang bodoh, malam ini juga nyawamu akan dicabut. Lalu apa artinya harta yang ada di dunia ini? Tidak ada artinya, sebab kita tahu orang yang mati semuanya, tidak satupun yang bisa membawa hartanya. Oleh karena kita perlu sadari pada hari ini, marilah saudara jauhi dan kita minta sama Tuhan. Mungkin hari-hari lalu kalau kita melakukan perbuatan dosa, marilah hari ini kita bertobat. Hari ini kita minta sama Tuhan pertolongan Tuhan, supaya kita menyenangkan hati Tuhan, kembali bangun dari tidur. Jangan sampai kita terlena oleh dosa. Terus kita melihat, bangunlah dari tidur, melihat keadaan situasi seperti ini, melihat keadaan dunia seperti ini. Kita tahu tanda-tanda akhir zaman semakin nyata. Tetapi mari, dengan pengenapan firman Tuhan semakin dinyatakan, semakinlah berbanyak hidup kita lekat dengan Tuhan. Semakin berbanyak kita untuk apa daku? Baca firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Maka kita tahu ketika kita melakukan itu, maka kita bisa menjauhi yang namanya dosa. Di tengah malam inilah Tuhan mengatakan, bangunlah dari tidur. Karena dikatakan dengan jelas saudaraku, hari-hari ini kita melihat telah hampir siap. Waktu akan selesai, waktu akan diberikan.
kesempatan yang ada kita selesai. Oleh karena itu dalam kesempatan ini pergunakanlah waktu-waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk sungguh-sungguh jangan kita terlena oleh dosa. Sekalipun kita pernah ke sana, tetapi marilah kita kembali untuk kembali kepada jalan Tuhan. Tinggalkan, kita bangun dari tidur, kita tinggalkan semua dosa, kembalilah kepada Kristus yang menjadi terang bagi kita. Yang kedua, saudara, kita melihat tentang waktu sudah malam. Yang pertama tadi kita bisa melihat ketika waktu malam manusia terlena oleh dosa. Yang kedua, saudaraku, kita perlu belajar bersama-sama waktu malam adalah saatnya penghukuman Tuhan dilaksanakan. Penghukuman Tuhan dilaksanakan. Dan kita bisa melihat jangan sampai kita dihukum oleh Tuhan. Ketika kita melihat bangsa Mesir, ketika diingatkan oleh Tuhan, yaitu 10 tulah, tulah ini, tulah itu, tulah itu, tetapi saudaraku, Firaun tidak mau bertobat. Akhirnya apa, saudara? Kita lihat Keluaran pasal yang ke-12. Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-29. Keluaran pasal 12 ayat 29. Perhatikan baik-baik. Maka pada tengah malam, waktu sudah malam, Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tatanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada di dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Kita bisa melihat inilah waktunya, di tengah malam hukuman terjadi. Kenapa? Apakah Tuhan itu jahat? Tidak. Tuhan sudah memperingatkan kepada Firaun dengan sadaya 10 tulah, mengingatkan supaya melepaskan bangsa Israel dari Mesir, dari perbudakan Mesir. Hari-hari ini Tuhan juga mengingatkan kepada kita pada waktu malam hari. Inilah jangan sampai kita kena hukuman, akhirnya kematian terjadi. Oleh karena Bapak Ibu Saudara, marilah kita bisa melihat hukuman bagi kematian anak sulung di negeri Mesir itu dikarenakan karena kekerasan dan kedegilan hati Firaun. Berapa banyak kita juga sama, ketika Tuhan memperingatkan jangan kau lakukan, tapi berapa banyak hidup kita sering lakukan. Contoh, hai istri, tunduklah kepada suami. Sudah berulang-ulang kali Tuhan menyampaikan, tetapi tidak terjadi. Akhirnya saudara, ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi, akhirnya yang menjadi siapa yang rugi? Ketika suami sama, kasihilah istrimu seperti dirimu, tetapi ketika tidak melakukan itu, sekalipun Tuhan sudah menyatakan berulang-ulang untuk mengasihi, tetapi tidak mengasihi, akibatnya pun juga akan merugikan diri sendiri. Anak-anak, berapa banyak ketika firman Tuhan mencatat bahwa hormatilah dan taatilah orang tuamu, tetapi ketika tidak melakukan, maka berkat itu pun juga akan ditutup. Siapa yang rugi? Anak tersebut. Oleh karena itu banyak sekali contoh-contoh yang ada. Hari ini saudaraku diingatkan, ketika kita sudah diingatkan oleh dosa, tinggalkan itu. Mari jangan kembali kepada dosa, lakukan kembali kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengingatkan banyak hal, janganlah engkau suka menghakimi, engkau nanti akan dihakimi. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita mau belajar berulang-ulang menyampaikan bahwa Tuhan ingin melepaskan hidup kita. Jangan sampai tunggu nanti waktu kamu diuntil-until sama Tuhan. Ketika engkau diberkati Tuhan, ketika kau masih dalam zona nyaman, lakukan lebih dekat bersyukur pada Tuhan. Persembahkan hartamu untuk kemuliaan Tuhan.
Jangan sampai kita hanya mementingkan diri sendiri, karena terkutuklah orang yang menimbun bagi dirinya sendiri, tetapi bagilah kepada orang yang membutuhkannya. Oleh karenanya saudara, mari ketika kita menimbun, akhirnya kita menimbun, ketika kita disaingi, maka berapa banyak sekarang kita melakukan jahat, persaingan semakin jahat, lalu membalas kejahatan dengan kejahatan, lalu melakukan segala sesuatunya. Ketika kita diberkati, kita seringkali tidak mau menolong orang yang membutuhkannya, terlalu pelit kehidupan kita, selalu menekan orang-orang yang miskin. Padahal firman Tuhan berkata, engkau diberkatilah engkau ketika kau membagikan kepada orang miskin. Tetapi siapa yang menghina orang miskin, sama saja kita menghina Sang Penciptanya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, mari kita bisa melihat bersama-sama ketika Tuhan memperingatkan teguran berulang-ulang. Tapi di sini kalau kau tidak mau bertobat, saudara, inilah kau akan menjadi rugi dalam dirimu sendiri. Oleh karenanya ketika Tuhan mengingatkan kita, mari jangan keraskan hatimu. Mungkin Tuhan sudah memperingatkan engkau mulai sakit penyakit, bertobatlah sungguh-sungguh dan carilah Tuhan. Jangan gunakan dengan akal kita dan kemampuan kita, nanti akan rugi sendiri. Ketika Tuhan izinkan, saudara, di dalam keadaan sekarang kita sudah nyaman, jangan kita hanya mementingkan diri sendiri. Tuhan akan izinkan sesuatu. Kalau engkau tidak mau bertobat, maka berapa banyak orang yang ketika diingatkan untuk kembali kepada Tuhan, akhirnya saudaraku, semua usahanya hancur. Ayub saja yang orang yang saleh, yang takut akan Tuhan, yang hidup dekat dengan Tuhan dan menjauhi kejahatan saja masih mengalami penderitaan yang sampai hari ini. Itu banyak orang yang belum mendapatkan seperti itu. Tetapi kita lihat, ketika kita menghadapi di dalam tantangan, bagaimana kita hidup. Hari ini Tuhan mengingatkan tentang mari tinggalkan dosa. Hukuman telah terjadi. Ketika jangan saudaraku mengabaikan peringatan daripada teguran Tuhan, segera meresponi. Apabila seseorang sudah diperingatkan berulang-ulang melalui teguran, segeralah bertobat. Kalau tidak bertobat, kita lihat Firaun sendiri. Ketika diingatkan bangsa Mesir ini oleh tulah 1-10, tetapi tidak mau mendengarkan dan tidak mau merespon, tidak mau bangun dari tidur. Ketika terjadi itu, saudara, maka terjadilah pada malam hari anak-anak sulung itu meninggal. Oleh karenanya, saudaraku, ratapan tangis itu akan terjadi bagi orang-orang yang diingatkan yang tidak mau bertobat. Selagi waktu masih ada kesempatan, di dalam berulang-ulang Tuhan menegur, mari dengarkan kata Tuhan. Jangan sampai kita masuk di dalam hukuman Tuhan. Ketika kita menjadi orang fasik hari-hari ini akan dilenyapkan oleh Tuhan. Tetapi orang-orang yang benar, orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, itu akan ditinggikan dan itu akan menjadi orang-orang yang akan diberkati Tuhan. Tetapi bagaimana kita? Sudahkah kita berlaku fasik? Tidak mau mengindahkan firman, tidak mau mengindahkan Kristus, tidak mau mengindahkan Tuhan. Oleh karenanya jangan sampai kita terjadi seperti bangsa Mesir ini, seperti Firaun yang mengeraskan hati. Ketika Roh Allah berkata kepada kita, responilah dengan segera. Jangan keraskan hatimu. Ketika kita mengeraskan hati kita, maka jangan salahkan Tuhan ketika Tuhan menghukum dalam hidupmu. Hari ini di dalam kita masih mengalami belas kasih. Mari responilah, utamakan Tuhan dengan apapun yang ada. Peristiwa-peristiwa yang ada, sekalipun kau hari-hari ini mungkin diizinkan Tuhan karena kesalahan dan kebodohan manusia. Mungkin hari-hari ini kau kena sakit penyakit. Jangan kau mencobai Tuhan. Marilah saudaraku, ketika itu sudah dilanggar oleh dokter, jangan engkau sembarang dengan hidupmu, karena akan fatal ketika nanti terjadi dalam kehidupan kita. Misal
Ketika terjadi kita misal saja kita kena diizinkan Tuhan sakit penyakit A. Dalam sakit penyakit A ini tidak boleh engkau melakukan makan ini, makan itu. Tetapi ketika engkau masih melanggar makan itu, maka terjadilah fatal. Ketika terjadi fatal, lalu kita selesai tugas kita, lalu kita menyalahkan Tuhan, gak bisa. Tuhan sudah memperingatkan, jaga dirimu. Makanya saudara, di dalam firman Tuhan mencatat pasang peso di lehermu ketika melihat makanan-makanan yang melesatkan, makanan-makanan yang membuat hidup kita jadi rusak. Hari-hari ini berapa banyak orang diingatkan, mari kembalilah kepada hidup yang sehat. Jangan dengan makanan-makanan yang namanya junk food. Sekalipun junk food ini adalah enak rasanya, tapi kita bisa melihat Tuhan mengajarkan kepada manusia. Lihat Daniel, ketika saudaraku dengan makanan-makanan raja, kita bisa melihat siapa yang lebih pandai, siapa yang lebih sehat. Itu kita bisa lihat. Hari ini marilah kita kembali dengan cara Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, mari di dalam penghukuman jangan sampai itu terjadi oleh kita. Hari ini adalah hari-hari pelepasan. Hari-hari ini adalah hari-hari kasih karunia. Kasih Tuhan akan diberikan, tetapi maukah kita hidup kita bertobat dengan sungguh-sungguh? Kembali kepada apa kata Tuhan. Ketika Tuhan mengingatkan berulang-ulang, janganlah keraskan hati kita. Izinkan hidup kita merespon apa kata Tuhan, sekalipun itu mungkin menyusahkan kita, dalam arti itu kita terlalu berat karena dosa kita. Tetapi Tuhan mengasihi orang yang dikasih, sekalipun itu cambukan bagi kita, tetapi itu adalah mengingatkan kita dengan satu tujuan, adalah keselamatan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua ini, ingatlah tengah malam, di dalam kita melihat di dalam waktu sudah malam, kita lihat itu adalah waktu penghukuman terjadi. Jangan sampai kita dihukum. Belajarlah bangun dari tidur, kembalilah kepada siang hari. Hidup yang terang, hiduplah terang, hiduplah dengan sopan, hiduplah di dalam cara Tuhan, bukan dengan cara dunia. Yang ketiga, waktu sudah malam, inilah saatnya kita mengetuk pintu surga. Waktunya inilah kita berseru kepada Tuhan. Inilah waktunya kita banyak berdoa. Berapa banyak hidup kita diingatkan oleh Tuhan berdoa bagi bangsa, berdoa bagi Indonesia, berdoa bagi pemerintahan yang ada, berdoa bagi keadaan sekarang ini. Dan saudara bisa melihat keadaan dunia ini sedang digoncang oleh Tuhan. Langit dan bumi sedang digoncang oleh Tuhan, mengingatkan kepada manusia, marilah saat ini sadarlah, bangun dari tidur. Ketika kita melihat keadaan dunia yang semakin menggoncangkan ini, semakin mengerikan ini, mari inilah waktunya kita untuk apa? Mengetuk pintu surga, supaya kita mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa tepat pada waktunya. Tetapi bagaimana kehidupan kita di hari-hari ini? Sudahkah kita berbanyak dalam doa? Sudah kita berbanyak dalam kita memuji Tuhan? Sudahkah kita berbanyak kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam? Berapa banyak hidup kita saat ini sedang terbelenggu hidupnya. Sekalipun kita dekat dengan Tuhan, sekalipun kita beribadah kepada, tetapi hidup kita seringkali terkungkung di dalam apa? Di dalam belenggu yang ada. Karena hidup kita terfokus kepada masalah, bukan kepada Tuhan Yesus. Mari kita lihat Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-24 sampai yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-24 sampai ke-26. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dibelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat.
Tetapi kira-kira tengah malam, berbicara malam hari, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Perhatikan ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepas belenggu mereka semua. Berapa banyak hidup kita di zaman akhir ini terbelenggu oleh masalah. Sekalipun kita berdoa, sekalipun kita sudah puasa, sekalipun kita melakukan ini, melakukan itu, tetapi seringkali kita ini menjadi terbelenggu oleh masalah, sehingga hidup kita menjadi stres. Berapa banyak hidup kita terikat oleh masalah yang ada sehingga kita tidak melepaskan. Inilah waktunya kita untuk kita datang kepada Tuhan, sehingga dalam tengah malam menjadikan satu hidup yang di dalam kita mungkin dalam depresi, takut, masalah menjadikan satu kita cemas, kita khawatir. Tetapi inilah saatnya ketika kita terbelenggu oleh segala semua, kita tidak mampu lagi. Inilah waktunya kita perbanyak kita berdoa. Hari-hari ini perbanyaklah dalam doa. Tuhan sudah mengingatkan kejadian-kejadian di dunia ini tentang gempa yang ada. Kemarin kita lihat ada gempa di Turki 7,1, dan kita bisa melihat terjadi seperti apa. Kita bisa melihat di Indonesia hampir setiap hari terjadi gempa di segala sudut. Dan kita bisa melihat lempengan-lempengan ini sudah mulai akan terjadi, dan kita tidak tahu. BMG pun sudah menyatakan bahwa nanti Indonesia akan mengalami gempa besar. Kita tidak tahu di mana. Seandainya itu Tuhan izinkan terjadi, sehingga terjadi tsunami besar-besaran, sehingga pulau-pulau kecil hancur, dan kita bisa melihat kota-kota besar mungkin tergenang air, dan kita tidak tahu apa yang terjadi bagi hidup kita. Semua harta tidak ada artinya. Terjadi gempa sekalipun terjadi waktu di Poso, kita bisa melihat berapa ratus meter, berapa ratus ubin saja tanah itu dimolen oleh Tuhan, sehingga terbawa arus 20 meter dan terbawa ke bawah, dan rumah itu sudah tidak terwujud dimanapun dia berada. Orang yang ada di dalamnya, saudaraku, tidak ditemukan, dan akhirnya dikubur hidup-hidup dan ada di mana tidak tahu. Apa artinya semuanya? Hari ini mari, siapapun kau terbelenggu, mungkin hari ini kau sedang ada masalah tentang ekonomi, masalah hidup dalam keluarga, masalah di dalam semua apapun yang ada di dalam kesehatanmu, masalah di dalam apa saja. Mari, inilah waktunya kita duduk merendahkan diri di kaki Tuhan, mencari wajahnya, dan kita bertobat. Kita minta sama Tuhan dan berseru kepada Tuhan dengan hati yang hancur, datang untuk menyembah kepada Tuhan, karena hanya Dia yang layak disembah, hanya Dia yang layak diagungkan, bukan kita. Siapa kita? Hidup kita ini adalah anugerah, dan hidup kita ini adalah nol, tidak ada apa-apanya. Bukti Ayub mengatakan, kita datang lahir dengan telanjang, pulang pun dengan telanjang, dalam arti tidak ada apa-apa, tidak membawa apa-apa. Semua ini hanya titipan Tuhan. Ketika itu dititipi, marilah belajar hidup dengan sopan, kata-kata yang sopan, hidup semua kelakuan yang sopan, supaya orang melihat bagaimana kita hidup. Kita tidak boleh egois, tidak boleh sombong. Apa kita sombongkan? Gak ada. Makanya saudaraku, mari kenakan segala sesuatu rohani kita, bukan yang di luar. Berapa banyak hidup kita hanya cuma mementingkan luarnya saja. Belilah ini, beli itu, make up ini, gak salah. Saya gak menentang, saudara. Itu perlu. Tetapi mari, hendaklah kita berdandan untuk pasangan kita, bukan untuk pasangan orang lain. Hendaklah kita mari menjadikan satu, bukan itu yang terfokus yang utama, tetapi rohani kita. Perbanyak kita berdoa. Selagi Tuhan izinkan masalah ada, perbanyak berdoa. Di mana kita bisa melihat Paulus dan Silas ketika dia dibelenggu, disiksa
tersiksa, keadaan penyiksaan yang ada dalam dirinya, dia berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Hanya kepada Tuhan, diserahkan semua persoalan kepada Tuhan. Hanya Tuhan semua, andalkan Tuhan, semua Tuhan, utama Tuhan. Dan kita bisa melihat ketika hati kita hancur di hadapan Allah, dan kita tahu Tuhan sanggup menolong dalam keadaan apapun yang sedang kita hadapi. Dia sanggup mengubah segala sesuatu. Sekalipun belenggu yang ada itu menjadikan satu firman Tuhan mengajarkan dengan jelas, saudara, menjadikan satu hal kita perlu belajar bersama-sama. Inilah waktunya kita untuk kita bisa melihat, menjadikan satu kehidupan kita yang harus kita hari-hari ini perbanyak hidup kita datang kepada Tuhan. Waktu tengah malam, Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan pujian kepada Allah, dan orang-orang lain mendengarkan mereka. Ketika itu dinaikkan, kita bisa melihat terjadilah gempa yang ada, sehingga belenggu-belenggu yang ada itu terlepas, sampai kita bisa melihat kepala penjara dan keluarganya itu pun bertobat. Inilah satu hal yang perlu kita pelajari, bagaimana hidup kita, supaya orang melihat bagaimanapun hidup kita, hendaklah kita hidup kita ini fokuskan terutama kepada Tuhan, sehingga semua orang melihat bagaimana kita hidup. Ketika orang melihat bagaimana kita hidup, maka kita bisa melihat banyak orang yang akan melihat dan dia bertobat melalui kehidupan kita. Inilah waktunya, di tengah malam, hari sudah malam, jangan terlena oleh dosa. Jangan sampai kita dihukum. Ketika kita jauh malam, sudah di dalam keadaan sudah malam, marilah saudaraku kita sadar bahwa inilah waktunya kita untuk berseru kepada Tuhan, mengetuk surga. Kita terus mengandalkan Tuhan. Terlebih kehidupan kita gereja Tuhan, kemana kita pergi hari-hari ini. Apakah kita semakin setia kepada Tuhan sekalipun belum ada? Saudaraku, diizinkan sepenuhnya kita untuk offline. Masih ada beberapa gereja yang sudah mengatakan offline pun, saudaraku, masih dibatasi. Dan kita bisa melihat hari-hari ini, apakah hidup kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Mari saudara, perbanyak kita berdoa, perbanyak kita baca firman, perbanyak, sekalipun saudara jangan ngetip, perbanyak punya hubungan dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Jangan merem. Kalau saudaraku lagi mengendari merem, ditabrak, dan saudara bisa tabrak, kecelakaan. Itu salah siapa? Salah kita. Oleh karenanya saudaraku, mari belajar hubungan kita dekat dengan Tuhan. Dimanapun kita, saudara di toko, hubungan dekat dengan Tuhan. Saudara sedang masak, nyanyian, ya, dengan sukacita, mungkin saudara bisa joget dengan nyanyi tak 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 gitu, saudaraku. Wah, itu sukacita. Saya yakin percaya kalau saudara bisa nyanyi dengan sungguh-sungguh, saudaraku yang nggak bisa masak, masakannya bisa enak. Ya, itu benar saudaraku. Kesaksian ini kesaksian benar. Ya, saya punya teman saudara, udah tua, nenek-nenek. Ya, dia kalau nyanyi, kalau masak saudaraku, pasti dia nyanyinya rohani. Wah, tuh cucu, hingga sampai masakannya cucu-cucunya dan anak-anaknya berkata, "Mak, makanannya tuh enak." Ya, ya kenapa? Mak tuh masaknya tuh dengan Tuhan. Ini yang Tuhan yang masak. Sehingga saudaraku, ini karena cinta katanya saudaraku. Ya, dimana menjadikan satu istri yang tidak bisa masak dengan cinta untuk suaminya. Pasti kita tahu, sekalipun itu asin sekali saudaraku, tetapi suami berkata, "Wah, hujat." Itu saudara, ya. Itu mari belajar kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh, hari ini kita perlu kembali dalam kasih yang mula-mula. Suami dan istri mungkin kau datang jauh. Hari ini kau berdoa bersama yang ketuk pintu surga. Ketika kau mengalami masalah dalam keluargamu, inilah waktunya kita mengetuk pintu surga. Belenggu-belenggu yang ada pasti akan dilepaskan. Sebab Tuhan berkata, "Datanglah kepadaku, ketuklah pintu, berserulah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan semua apa menjadi keinginan yang sesuai dengan kehendaknya." Oleh karenanya saudaraku, hal yang ketika ini mari kita lihat dengan sesama. Marilah belajar untuk kita melihat segala sesuatu ada waktunya. Izinkan Tuhan bekerja, sekalipun mungkin engkau sedang berdoa, minta sama Tuhan.
sekalipun kau mengalami siksaan hari-hari ini, terbelenggu, tetapi tunggu waktunya Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Saya yakin percaya ketika kau menunggu waktunya Tuhan, Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Dan kita yakin percaya Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong hidup kita. Dan tetapi yang satu yang kita lakukan, mari datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Sebab Tuhan dekat dengan hati yang punya hatinya yang hancur. Tuhan sangat dekat. Dia ingin memeluk, dia pasti ingin menolong yang terbaik. Oleh karenanya, bagaimana hidup kita? Dalam doa kita percaya, dalam doa kita berdialog dengan Tuhan. Mari, berapa banyak hidup kita yang sekarang ini tidak suka berdoa. Ketika kita melakukan, yuk mari kita pit-pitan, kita makan bebas, yuk kita makan gratis. Saya yakin percaya pasti banyak orang yang datang. Tapi marilah, ketika diajak, yuk mari pada berdoa 3 jam. Siapa orang yang mau berdoa? Hanya bisa dihitung. Oleh karenanya hari-hari ini perlu berbanyaklah berdoa. Belenggu ikatan dosa sedang menguasai setiap manusia. Oleh karenanya, untuk bagaimana lepas, banyaklah berdoa. Silas dan Paulus, dia berdoa menyembah kepada Tuhan. Perbanyaklah hari-hari ini engkau menyembah. Jemaat Tuhan, perbanyaklah engkau berdoa. Perbanyaklah engkau memuji dan memuliakan Tuhan. Praise and worship. Tinggikan Tuhan dalam hidupmu. Sembah Dia, pujikan Dia, hormatilah Dia. Saya yakin percaya, saya apapun masalah, Tuhan sanggup mengubah dan Tuhan sanggup membuka belenggu-belenggu ini. Dalam masalah apapun yang kau hadapi, Tuhan sanggup menolong hidupmu tepat pada waktunya. Yang keempat, saudara, kita melihat dalam Injil Matius pasal yang ke-25, mengingatkan pada hari sudah malam. Inilah waktunya, saudaraku, untuk kita waspada tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-6. Kalau saudara bisa pelajari dalam ayat pertama sampai 13, tapi tidak saya baca. Itu tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Tapi saya akan ambil di dalam ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Waktu tengah malam, berbicara tentang waktu sudah malam, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ketika saudaraku, hari sudah malam, menunjukkan inilah waktunya untuk kita belajar mempersiapkan diri. Hidup kita menjadi mempelai Kristus yang siap sedia. Bagaimana kehidupan kita? Tuhan datang ke dunia ini bukan hanya untuk mempersiapkan kita menjadi mempelai Kristus yang siap sedia, tetapi apakah mempelai ini sudah melakukan sesuai hidup kita, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Gaya hidup daripada Kristus apakah sudah ada dalam diri kita yang sesungguhnya? Berapa banyak hidup kita, sekalipun kita memperkatakan aku adalah mempelai Kristus, bagaimana hidup kita? Apakah masih ada kekecewaan? Apakah masih ada sakit hati? Apakah ada masih dendam? Apakah masih ada marah? Atau adakah masih hidup kita belum berkenan di hati Tuhan? Kita masih ngomongin orang, kita masih, saudaraku, menjelekkan orang. Inilah satu hal yang kita perlu belajar. Tuntutan Tuhan itu adalah sempurna, supaya kita sempurna seperti Bapa. Sekalipun Tuhan menciptakan kita ini tidak sempurna, tetapi Tuhan menghendaki hidup kita. Marilah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Ketika Tuhan menciptakan manusia, semua amat baik. Ketika saudaraku, manusia diciptakan sempurna, maka saya yakin percaya dengan tafsiran saya bahwa manusia pasti tidak akan bisa berbuat dosa. Tetapi dalam kenyataan, Adam dan Hawa melanggar akan perintah Tuhan, yaitu akhirnya dosa. Sampai hari ini dosa itu menjalar dari keturunan sampai keturunan dan sampai keturunan. Hari ini Tuhan menghendaki hidup kita keturunan seperti Kristus. Tapi bagaimana hidup kita?
Kita bisa melihat tanda-tanda saat ini. Kita bisa melihat kejadian-kejadian saat ini sangat mengerikan. Dunia sedang menawarkan, yaitu untuk kepada multimedia. Hari-hari ini kita bisa belajar dari game, dari online, dari semua apapun. Itu semua terfokus kepada komputer. Sekalipun tidak dilarang, saudara perlu. Tetapi yang penting adalah kita belajar itu untuk kemuliaan Tuhan. Sudahkah kita melakukan dengan benar? Hari-hari ini kita bisa melihat, menjadikan satu, saudaraku, di dalam teknologi semakin canggih, luar biasa. Tetapi marilah, jangan sampai anak-anak Tuhan itu terbawa oleh kecanggihan dengan cara dunia, tapi adalah kita dengan cara Tuhan. Kita bisa melihat, saudaraku, sekarang ini Eropa dan berbagai negara yang besar sudah mulai menanamkan yang namanya chip, yaitu chip yang dipasang di dalam tubuh untuk mempermudah. Sekarang ini kita bisa melihat bahwa di dalam dulu orang masuk negara ke negara lain itu harus menggunakan paspor dan visa. Sekarang ini kalau orang sudah melakukan sesuatu pada negara yang sudah mulai di dalam bersatu, sekarang kita bisa melihat ke negara mana itu sudah tidak pakai izin. Kita bisa melihat sekarang paspor orang cuma hanya pakai foto saja. Ketika dia berdiri di pohon foto, langsung dia masuk. Kalau dulu harus diperiksa, harus menunggu antrian panjang. Kita bisa melihat teknologi semakin hari semakin kesini semakin canggih. Dan kita bisa melihat di dalam keadaan-keadaan dunia sekarang ini, firman Tuhan mencatat hati-hati dengan yang namanya chip. Orang yang ditanamkan chip itu tidak akan selamat. Firman Tuhan mencatat bahwa orang yang diberi tanda itu, tanda antikristus, yaitu 666. Oleh karenanya, belajarlah untuk setia dan taat kepada Tuhan. Maka perbanyak hidup kita berdoa dan lekat kepada Tuhan. Dunia sedang mengarahkan kepada cara-cara dunia ini untuk apa? Mempermudah, tidak salah. Tetapi kita tahu, ketika orang percaya hidup sesuai dengan dunia, firman Tuhan mencatat janganlah kau serupa dengan dunia, tapi marilah dengan cara Kristus. Sekalipun kita tahu orang yang percaya kepada Kristus akan menghadapi dan mengalami siksaan, akan mengalami, saudaraku, tekanan yang luar biasa. Tetapi kita harus menyadari hidup kita ini bukan berasal dari dunia. Hidup kita ini berasal dari surga. Makanya kita perlu belajar hari ini, perlengkapi seluruh kehidupan kita dengan terang, yaitu dalam Kristus. Siapa yang ada di dalam Kristus pasti akan selamat. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mencatat hari-hari ini kita melihat dalam keadaan dunia dan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini sudah pengenapan firman Tuhan semakin dinyatakan. Jangan kau lengah, jangan engkau terbuai oleh perkara-perkara dunia. Iblis sedang menawarkan kepada perkara-perkara dunia, dan banyak anak-anak Tuhan yang sudah mengatakan percaya itu terbuai oleh dunia, hanya mencari perkara-perkara dunia. Hari ini carilah perkara-perkara di mana Kristus ada. Ketika engkau mencari Tuhan di mana ada dan kau lakukan dengan benar, saya yakin percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Oleh karenanya saudaraku, marilah kita perlu belajar bersama-sama. Hari sudah malam, di mana menjadikan satu hal tadi dalam Matius pasal yang ke-25 6 tadi, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang dan song-songlah dia. Di mana menjadikan gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Apakah pelita kita ini ada? Marilah jangan sampai kita kehabisan pelita, jangan kehabisan minyak. Mari inilah waktunya kita perbanyak hidup kita, berjaga-jaga dan waspada dengan sungguh-sungguh. Orang yang berjaga-jaga dan waspada sampai pada kesudahannya dan tetap mengejar keselamatan, disitulah orang pasti akan selamat. Tetapi bagaimana kehidupan kita di zaman akhir ini, di dalam terlebih hari-hari ini, di dalam pandemi 19 di dalam atau COVID-19 ini, Corona? Tuhan mengingatkan,
Ini belum seberapa, saudara. Di dalam corona ini belum seberapa. Nanti akan terjadi lebih lagi. Untuk apa? Mengingatkan kepada setiap manusia, dengan adanya wabah, dengan adanya tulah, Tuhan mengizinkan itu. Seperti menjadikan bangsa Mesir tadi, diingatkan, ayo ini waktunya bertobat, ini waktunya kita kembali kepada Tuhan. Jangan sampai terikat oleh belenggu-belenggu dosa. Marilah ini waktunya kita datang untuk melepaskan, karena waktunya sudah sangat singkat. Jangan sampai hidup kita yang nantinya aku tidak kenal engkau. Tetapi marilah selagi waktu masih ada, kata hari ini, selagi waktu masih ada kita bisa bernafas, mari saudara, jaga hidup kita dengan baik-baik. Kembalilah kepada cara Tuhan. Hari ini diingatkan oleh perjamuan kudus, kita perlu belajar. Ingat korban Kristus. Dia telah mati untuk saudara dan saya. Jangan sampai kita, saudaraku, menyalibkan Tuhan yang kedua kalinya. Kita kembali kepada cara Tuhan. Mari, hendaklah kita datang kepada Tuhan minta ampun. Marilah saudaraku, kita perbanyak hidup kita lekat dengan Tuhan. Milikilah hubungan intim dengan Tuhan. Dan kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita, saudaraku, biar mari kita perlu hidup kita menjadikan satu mempelai Kristus. Sebab apa, dan mempelai Kristus datang, mempelai datang song-songlah dia. Tinggalkan semua iri hati, tinggalkan semua sakit hati, tinggalkan semua kekecewaan, tinggalkan semua di dalam perkara-perkara dunia, tinggalkan semua yang membuat hidup kita terlena oleh dosa. Tinggalkan itu. Saat ini perlu kita utamakan Tuhan. Jika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan juga pasti akan mengutamakan kita. Ketika kita mencari kerajaan dan kebenaran terlebih dulu, maka semua itu akan diberikan kepada kita. Dan Tuhan berjanji, Dia akan memelihara dalam hidup kita. Jangan kau khawatir. Lihatlah burung pipit di udara. Hari ini banyak orang khawatir, tapi mari perbanyaklah engkau sukakan firman. Jangan sampai, saudara, seperti dulu saya katakan, iblis tidak takut engkau datang ke gereja, tapi iblis takut kalau kita melakukan firman dan hidup takut akan Tuhan. Dia sangat takut jika hidup kita dekat dengan Tuhan. Tetapi saudaraku, marilah kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita hidup. Hari-hari ini terfokuslah kemana? Ke arah dunia atau ke arah Kristus? Hari ini firman Tuhan mencatat, lihat hari tengah malam, hari sudah malam. Inilah waktunya kita bangun dari tidur. Inilah waktunya kita waspada dan berjaga-jaga. Sosonglah Dia, karena waktu mempelai akan datang. Oleh karena itu, bagaimana kita? Sudahkah kita siap? Untuk ayat terakhir, kita lihat Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22. Ayat yang ke-12. Wahyu 22 ayat yang ke-12 mengatakan, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku. Untuk apa? Membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dikatakan sesungguhnya aku datang segera. Ketika Tuhan datang segera untuk membawa upah kepada kita, bisakah kita bisa berkata, ini aku Tuhan, aku siap memberi pertanggungjawaban hidupku kepada Tuhan. Sudahkah aku siap aku menjadi mempelai Kristus? Inilah mempelai segera datang. Song-songlah Dia, jagalah hidup kita. Mari ini ketika firman Tuhan disampaikan, bereskan hidup kita. Segala pemulihan harus terjadi, segala sebab pemulihan harus dinyatakan. Ketika itulah kedatangan Tuhan akan datang. Selain daripada itu, Injil diberitakan. Hari ini ketika kita datang kepada Tuhan, Injil inilah harus diberitakan kepada semua orang.
Dan kita lihat Yesus mati di kayu salib untuk menebus balik hidup kita, yaitu hidup orang berdosa. Ketika hidup orang berdosa ini percaya Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat manusia, dan kita menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan melakukan tepat seperti apa yang Tuhan inginkan, percayalah, Tuhan sudah sediakan upah bagi kehidupan kita. Kelak nanti waktunya tiba, kita akan bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Tapi marilah, bagaimana hidup kita? Mari, selagi kesempatan yang ada, semua lepaskan. Berikan roh pengampunan. Hiduplah dalam kasih. Kasih bagaimana ketika kita menghadapi tekanan, menghadapi belenggu-belenggu yang ada, siksaan demi siksaan. Hiduplah dalam kasih, sabar, murah hati, tidak cemburu, dan lain sebagainya. Inilah waktunya gereja Tuhan harus kembali kepada kasih yang mula-mula, kembali kepada Tuhan. Kristus memberikan contoh. Hari ini kita menerima perjamuan kudus karena Tuhan memberikan kasih-Nya, dan Dia rela mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Waktunya inilah mengingatkan korban Kristus. Marilah, sukailah akan doa, sukailah akan pujian beriman, dan sukailah firman Allah. Ketika engkau menyukai, lakukan firman Tuhan tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Saya akan percaya, pertahankan itu sampai pada kesudahannya. Maka orang yang mempertahankan sampai pada kesudahannya, itulah orang yang selamat. Hari ini adalah hari sudah menjauh malam. Hari ini adalah kita mari bangun dari tidur. Marilah sadarlah hidup kita. Tinggalkan semua hidup dalam dosa. Tinggalkan semua, karena lagi kita tidak bisa jalan sendiri, tapi ada tangan Tuhan yang selalu menopang kita. Dia menuntun langkah kita. Mintalah pimpinan Roh Kudus. Semakin hari semakin hidup kita semakin berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Apapun tantangan masalah hidup, marilah saudaraku, waspadalah. Hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kasih telah menjadi dingin. Orang yang percaya janganlah kita menjadi dingin, tetapi mari lakukan dengan benar. Hari ini Yesus melakukan di dalam korban Kristus, tetapi marilah hidup kita kembali kepada Tuhan. Kembalilah dengan cara Tuhan. Kita tahu hidup kita adalah anugerah Tuhan. Tiada satu pun dapat kubanggakan, semua karena cintamu. Inilah hidupku, pimpin jalan. Kita tahu kita tidak dapat jalan sendiri tanpa Roh Kudus. Perlulah kita hidup berkompromi bersama-sama dengan Roh Kudus. Kita terus dekat dengan Roh Kudus. Kita mau diajar dan dipimpin oleh Roh Kudus. Biarkan ketika Roh Kudus memimpin kita dalam setiap kebenaran Allah di dalam kehidupan kita, kita mau hidup di dalamnya, maka kita tahu Tuhan akan terus memegang erat tangan kita. Jangan engkau pernah takut. Dia ada selalu beserta dengan kita, dan Dia berjanji tidak pernah Ia meninggalkan hidup kita sedetik pun, dan Dia selalu akan menyertai kita dan menggendong kita.
mengubah hidupku. Mengubah hidupku. Memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cintamu. Ini hidupku, bimbing jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Yesus Tuhan, ya Tuhan, erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Katakan sekali lagi, kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari, Yesus pegang erat tangan kami. Kami tidak dapat jalan sendiri tanpa Engkau, tanpa kasih-Mu. Haleluya. Hari sudah malam. Biarkan Tuhan mengingatkan kita jangan terlena oleh dosa. Inilah waktunya penghukuman. Inilah waktunya untuk kita mengetuk pintu surga. Inilah waktunya kita mengingat kedatangan Tuhan. Haleluya. Engkau alasan selamaku hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan sudah mengingatkan dalam setiap kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini firman-Mu ya Tuhan menjadikan satu yang Kau inginkan kami untuk hidup dalam kasih-Mu. Biarkan sadarkan setiap kami, hari sudah jauh malam, sehingga kesempatan yang Tuhan berikan, biarkan jangan sampai ya Tuhan kami ini terlena oleh dengan hanya kesukaan dunia, mencari perkara-perkara hanya perkara dunia. Sekalipun kami harus hidup, sekalipun kami harus bekerja, tetapi arahkan hati kami untuk terfokus kepada Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan, dan kami tidak hidup di dalam cara dunia. Tidak ada suatu kekhawatiran, cemas, tetapi kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, kami yakin percaya di situ ada berkat Tuhan. Ketika kami berharap dan percaya kepada Engkau, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau menolong hidup kami. Firman-Mu mengingatkan kami, ajarkan kami untuk bangun dari tidur ya Tuhan, menjadikan satu inilah waktunya ketika suara mengatakan, song-songlah mempelai Kristus. Mempelai Kristus akan segera datang, song-songlah Dia. Persiapkan hidup kita jemaat Tuhan, persiapkan hidup kita sungguh-sungguh. Mari, ketika kita rindu untuk kita kedatangan, sudah sangat singkat ini. Tanda-tanda zaman semakin nyata. Dalam keadaan sekalipun kita tahu waktu sudah terlalu dekat, mari persiapkan hidup kita melalui dari perjamuan kudus ini. Tuhan mengingatkan dalam kehidupan kita, hanya Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Mari saudaraku pandang kepada salib Tuhan.
lakukan apa yang menjadi satu hal yang Tuhan inginkan. Kita lihat korban Kristus, kita melihat korban Tuhan yang begitu luar biasa, menjadikan sesuatu kita datang kepada salib Tuhan karena cintanya. Kayu yang kasar dihinakan dunia akan melepaskan hidup kita, sebab Tuhan ke Golgota membawa semua dosa di sana. Haleluya. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salibnya berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, Yesus. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Oh kayu yang kasar, oh kayu yang kasar. Pandanglah kepada salib Tuhan. Ketika yang dihina oleh dunia, itu semua karena kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita oleh pelanggaran kita. Karena begitu besar kasih Bapa, diberikannya Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita. Dan pada siapa percaya kepada Kristus akan mendapatkan hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Wah, dosaku, ku datang pada salib itu. Amin. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Ya Tuhan, sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Marilah angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Pandang kepada salib, bahwa kita tahu bahwa salib Tuhan itulah yang mengubah dalam kehidupan kita. Karena kasih Tuhan itu menyelamatkan kita. Dan mari kita pandang kepada Kristus ketika dia mati di kayu salib dan di Golgota. Dia dihina, dia dipukul, difitnah, dia dimahkotai duri, dan dia disesat. Dan oleh bilur Yesus Kristus segala penyakit apapun telah disembuhkannya. Dan kita tahu segala apapun Tuhan akan memberkati hidup kita. Dan demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Yakinkah roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus? Apa jawabmu?
Amin. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, oh Yesus, Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Pegang cawan di tangan kanan kita, angkat lebih tinggi daripada kepala kita, letakkan tangan kiri dada kita dan sampai kasih Tuhan begitu besar. Pengampunan yang Tuhan berikan atas hidup kita, dan yakinilah itu terjadi atas kehidupan kita ketika kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh dan kembali kepada Tuhan. Dan demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu yang mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yakinkah anggur ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus? Apa jawabmu? Amin. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tanganmu. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan darahmu Yesus. Darahmu menyucikan kami. Amin. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau begitu baik dan sangat baik, Tuhan. Engkau sudah melawat kami, tidak satu pun yang terlewatkan. Engkau Tuhan ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan Yesus Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Jemaat Tuhan dan pemirsa yang ada, mari arahkan hatimu
hatimu dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarkan segala apapun yang kau lakukan dalam sepanjang hidupmu, Tuhan selalu mencurahkan berkat-Nya atas hidupmu. Dan apa saja yang kau lakukan dibuat Tuhan menjadi berhasil, menjadi beruntung, dan selalu diberkati dalam berkelimpahan. Biarlah rahmat damai sejahtera Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus menyertai hidupmu pada hari ini sampai datang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus minta tanahku. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Amin. Hosana bagimu Yesus di tanah kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta